Halo guys, balik lagi bareng sama gue Citra Ayu Mustika di vlog di @olevlove. Nah jadi ini gue mau kemana sih? Kok udah rapi ya gak? Bulu mata udah kepasang ya gak? Alis udah lurus ya gak? Udah siap masuk dalam mobil. Nah jadi hari ini gue tuh akan main ke salah satu fasilitas kesehatan yang pro ASI di daerah Bekasi. Nah kenapa nih gue kok concern banget sih pengen nge-review fasilitas kesehatan yang pro ASI? Soalnya gini guys, gue sering banget dapat pertanyaan dari para moms, dari para calon ayah, pokoknya dari banyak teman-teman gue, baik yang lagi promil ataupun emang lagi hamil, lagi persiapan mau melahirkan atau masih awal-awal menyusui. Itu pertanyaannya gini, Mak sebenarnya kita tuh belajar menyusui tuh mulai dari mana sih Mak? Gitu. Nah teman-teman, sebetulnya WHO itu udah ngerekomendasiin agar ibu dan keluarga ngelakuin yang namanya 7 kontak laktasi. Nah, 7 kontak laktasi itu apa sih? 7 kontak laktasi adalah 7 waktu di mana ibu dan keluarga disarankan untuk bertemu dengan dokter ataupun konselor menyusui. Tujuannya apa? Agar mendapatkan edukasi ASI yang cukup dan bisa sukses menyusui, intinya sih gitu. Nah, kapan aja sih 7 waktu atau 7 kontak laktasi itu? Yang pertama, itu adalah saat usia kandungan ibu 7 bulan alias 28 minggu. Nah, itu bakal ngapain tuh? Pas hamil pas hamil kok udah disuruh untuk ketemu sama dokter laktasi sih? Nah, karena itu adalah momen dimana ibu dan keluarga akan mendapatkan informasi dasar tentang proses produksi ASI biasanya gitu. Terus kapan lagi? Di waktu yang kedua adalah di usia kehamilan 36 minggu alias 9 bulan ya. Waktu yang ketiga adalah pada saat IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang keempat adalah saat perawatan di rumah sakit, biasanya 3 hari pertama saat perawatan di rumah sakit ya. Terus yang kelima biasanya seminggu setelah lahiran. Terus waktu yang keenam adalah 14 hari setelah lahiran. Waktu yang ketujuh adalah 39 hari pasca lahiran. Terus plusnya tuh kapan? Plusnya adalah kapanpun jika ibu dan keluarga membutuhkan dukungan menyusui. Nah, problemnya adalah teman-teman, belum semua fasilitas kesehatan yang pada saat ibunya masih hamil itu merekomendasiin si ibu untuk datang ke dokter laktasi. Sehingga problemnya adalah banyak banget ibu hamil yang nggak aware bahwa gue ini harus datang nih ke dokter ataupun ke konselor menyusui nih dari masa kehamilan usia 7 bulan nih gitu. WHO dan UNICEF tuh punya program namanya Baby Friendly Hospital Initiative alias rumah sakit sayang ibu dan anak. Jadi intinya fasilitas kesehatan yang memang concernnya untuk ibu dan anak diharapkan menerapkan yang namanya 10 LMKM alias 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Nah, apa aja tuh 10 LMKM itu? Yang pertama, nih gue bacain ya, karena ada banyak dan gue takut ada yang kurang dalam menyampaikannya, jadi gue buka contekan gue dulu, mohon maaf ya. Nah, 10 langkah tersebut meliputi yang pertama, mematuhi kode internasional pemasaran pengganti ASI dan resolusi World Health Assembly memiliki kebijakan tertulis mengenai pemberian makanan pada bayi yang disosialisasikan secara rutin kepada staf pelayanan kesehatan dan para orang tua serta melakukan pemantauan yang berkesinambungan dan memiliki sistem manajemen data. Terus, yang kedua, memastikan staf pelayanan kesehatan memiliki pengetahuan, kompetensi, dan keahlian untuk mendukung pemberian ASI. Ini gue singkat aja ya. Yang ketiga, melakukan diskusi mengenai pentingnya menyusui dan manajemen menyusui dengan para ibu hamil dan keluarganya. Ya, jadi dan keluarganya di garis bawah itu. Karena kenapa? Yang perlu mendapatkan edukasi bukan cuma ibu hamilnya aja, suaminya, ibunya, mertuanya, kalau perlu tetangganya, RT RW-nya setempat, sekecamatan, sekelurahan, segrup WA, semua harus teredukasi ibaratnya gitulah ya. Terus, yang keempat, memfasilitasi kontak kulit ke kulit yang tidak terputus segera setelah melahirkan dan mendukung para ibu untuk menyusui bayi mereka segera setelah lahir. Yang kelima, mendukung para ibu untuk memulai dan terus menyusui serta mengatasi kesulitan menyusui. Nah, yang selanjutnya nih. Yang keenam, tidak memberikan makanan atau cairan apapun selain ASI kecuali obat-obatan yang sesuai indikasi pada bayi yang menyusu. Nah, yang ketujuh, melakukan rawat gabung yang memungkinkan ibu dan bayi selalu bersama. Kalau sekarang udah mulai banyak ya rumah sakit yang punya fasilitas rooming in. Yang kedelapan, membantu ibu untuk mengenali dan menangkap dan menanggap isyarat bayi untuk menyusui. Ya. Yang kesembilan, memberikan konseling pada para ibu mengenai risiko penggunaan DOT dan empeng.
Yang ke-10, menggunakan pemulangan sedemikian rupa sehingga orang tua dan bayinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan pelayanan yang dibutuhkan tepat waktu. Nah, diharapkan dengan adanya 10 LMKM ini, fasilitas-fasilitas kesehatan di setiap negara, termasuk di Indonesia nih, yang emang fokusnya ngurus ibu dan bayi gitu ya, RSIA, itu menerapkan 10 LMKM tujuannya supaya kesuksesan menyusui bisa sampai 2 tahun, kira-kira kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya. Coba tutup dulu. Nah, belum lama ini teman-teman, gue dengar di Bekasi ada fasilitas kesehatan yang insya Allah ceritanya udah concern banget nih sama ibu menyusui ya. Udah mencoba yang terbaik menerapkan 10 LMKM. Nah, itu di mana? Kita akan OTW menuju ke sana. Nanti teman-teman lihat aja di mana sih tempat yang oke, yang pro ASI untuk ibu menyusui dan ibu hamil di Bekasi. Oke, langsung kita berangkat. OTW, yeah. Oke guys, kita ke mall dulu ya. Kenapa nih? Sih mau beli bulu mata. Beli bulu mata dulu biar nanti syutingnya maksimal. Oke. Sama makan dulu kita ya. Lapar. Cus. Oke guys, ini kita udah nyampe BWCC, tapi sebelum kita ngerasain experience pelayanan antenatal care di BWCC Bekasi ini, gue mau pasang perut-perutan dulu, karena ceritanya gue akan berperan sebagai ibu-ibu yang hamil usia kandungan 7 bulan, oke? Ribet ya bunda? Halo guys, aduh, udah cocok belum nih jadi ibu hamil lagi? Nah, ini jadinya kayak gini. Ngomong teman-teman, ini gue lagi pakai baju yang bumil dan busui friendly banget. Jadi walaupun dalam kondisi hamil kayak gini tetap kelihatan stylish banget. Ini adalah koleksi dari @olevlove.id. Kalian bisa lihat kalau ini bajunya super lowong banget dan super adem, loose banget, dan juga bukaan nyusuinnya super lebar kayak gini. Jadi kita dimanapun kapanpun tetap bisa nyusuin anak kita, oke? Nah, sekarang kita akan langsung mau mulai merasakan experience pelayanan kesehatan di BWCC Bekasi. Langsung aja ikutin kita, yuk! Oke guys, ini gue udah bawa teman, namanya siapa mas? Yusuf. Mas Yusuf, dia adalah salah satu tim di BWCC Bekasi. Hari ini Mas Ucup spesial akan jadi talent di video kita pada hari ini. Ceritanya bakal jadi suami gue ya mas ya? Oke. Siang Mbak. Mau ke dokter siapa? Dokter Ika. Dokter Ika ke bidanan ya? Iya, siap. Sudah daftar sebelumnya? Belum, pasien baru. Ada buku dari rumah sakit lain? Gak bawa. Oh, nggak bawa. Iya. Kita ada buku dari sini Bu, nanti dikenakan cus 30.000. Nggak apa-apa? Siap. Boleh diisi dulu datanya. Ya. Isiin saya. Oh iya. Pura-pura ya. Ibu boleh dimaklumi dulu ke bidannya sebelah. Ya, ini di bawah ya. Makasih ya. Kasih. Sebelah mana? Oh sini. Suatunya harus lepas. Berapa? Silakan duduk, atensi dulu ya, Ma. Tensi. Iya. Ada keluhan apa, Ma? Ini nih sesek banget, soalnya hamil dan besar. Iya. Kalau malam aja atau kalau aktivitas? Pas aktivitas lagi sih. Tunggu ya, Ma. Nanti kita panggil ke dalam poli dokter. Terima kasih. Ya.
Jadi tadi pas gue dateng kan ngisi data diri lah ya seperti biasa, terus dikasih buku kontrol juga. Nah terus seperti biasa juga ada timbang tensi, sama ada ngukur suhu juga di sini. Terus tadi susternya apa bidannya ya, pokoknya tenaga kesehatannya oke banget sih. Kita ibu hamil ditanyain kita ada keluhan atau enggak, apa aja yang kita rasain. Jadi kita ngerasa diperhatiin banget sebagai pasien. Keren. Nyonya Citra, pasien dokter Dika. Ya. Siap. Ya, Bu. Iya. Saya dokter Dika ya. Dan Citra. Ini suami saya. Oh iya. Oke, gimana kabarnya, baik? Ya, alhamdulillah baik. Ini pertama kali kunjungan ke BWCC ya? Iya, betul dok. Saya Oke. dapat rekomendasi dari teman saya untuk Oh. BMC Bekasi. Alhamdulillah, semoga yang baik ya rekomendasinya. Iya. Kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa? 28 mingguan. Hamil anak pertama? Yang pertama. Yang pertama. Berarti hamil pertama, usianya kan 28 minggu ya. Iya. Selama ini kontrol hamil sama dokter obgyn juga apa? Sama objin juga. Duduk, silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi udah diperiksa, alhamdulillah baik. Kondisi kehamilan saat ini berjalan sesuai dengan usianya, ya. Jadi berarti untuk dekat tidak ada cek darah. Sebenarnya udah pernah belum ya cek lab? Oh, belum pernah dong. Nanti saya kasih form cek lab untuk pertemuan berikutnya ya. Nah mungkin karena ini kehamilan pertama, saya rasa perlu dapat informasi dulu nih tentang gimana nanti memberikan ASI, ya suami juga harus support, terutama keluarga ya supporting tim lah. Ya ASI itu tidak bisa cuma dari pasiennya saja, terutama dari pendukungnya, suami, mertua, ibu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah bayi lahir bingung kalau ASI-nya nggak keluar, terus panik gitu ya. Nah nanti saya konsultasi saja ke dokter laktasi ya, sehingga ada dokter laktasinya, mungkin nanti suster akan bantu ya, mengarahkan ke dokter yang mana. Nanti ada beberapa orang, saya rasa semuanya punya kompetensi yang sama, tinggal cocok ketemu sama yang mana aja ya. Ini saya buat rujukannya aja kalau gitu ya. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, sampai ketemu lagi ya. Iya. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih ya makasih, semuanya Dok. ya, sama-sama. Kasih ya, Mas. Nyonya Citra, Ya. silakan Ibu. Kasih. Halo, dokter. Mbak Citra ya. Iya. Dan Bapak. Iya. Iya dok, jadi tadi sama dokter kandungannya, dokter Rika diminta Oh, oke. untuk datang ke polilaktasi nih, ke dokter Aini. Katanya karena usia kandungannya udah 7 bulan dok. Oke. Ya benar sekali, memang dari WHO memang mencanangkan ada 7 kontak laktasi. Yang pertama memang di usia 28 minggu. Ini pas banget. Saya nanya biodata dulu ya. Iya. Jadi Mbak Citra dengan suami niatnya berapa lama nih mau menyusui? Wah, saya malah baru tahu dok kalau di Quran ada dok. Jadi kayaknya harus 2 tahun ya kita kasih. Ini niatnya berapa lama? Ya kayak teman-teman aku 6 bulan aja selesai hasilnya. Malah kan kalau capek ya susu formula aja. Oh, iya. Nih, ternyata perintah itu udah memang Allah saranin 2 tahun. Lewat Al-Baqarah, sebenarnya ada surat lain di Al-Aqaf, di Al-Luqman. Nah, untuk Katolik sama Kristen pun ada di Alkitab. Untuk Hindu ada di kitab Weda, untuk di Buddha ada di kitab Tripitaka, dan di Konghucu pun juga disarankan untuk menyusui atau memberi ASI sejak bayi baru lahir agar sehat.
Berarti saya nanti kita di rumah harus briefing ke mamah kamu ya, tentang mamah kamu mertua aku dong ya, untuk nanti pas kita nitipin bayi kita diajarin bayi kita pakai gelas Loki, jangan pakai botol dot, oke? Nah, bagaimana tadi udah mengerti ya penjelasannya? Oke. Mudah-mudahan nanti proses kehamilan persalinannya lancar. Jadi kita ketemu lagi kontak yang kedua pada anak kita usia berapa? 36 minggu. Oh iya. Berarti nanti di usia 36 minggu yang dibawa nenek ya? Oh neneknya. Iya. Berarti mama kamu, Iya. mama kamu sih mertua aku. Oh mama aku juga berarti? Iya. Dari dititipin juga. Yang dititipin juga. Yang dititipkan. Oh berarti mama kamu harus dibawa, mama aku, si Mbak, adik-adik di rumah, Pak RT, Pak RW, kecamatan semua harus dapat edukasi ASI gitu ya. Oke siap. Oke, sip. Semoga lancar ya. Ya terima kasih Persalinan. dok. Iya, sama-sama. Makasih ya. Nah guys, jadi kalau kalian konseling laktasi di usia kandungan 28 minggu, 36 minggu, sampai kapanpun kalian membutuhkan info dan dukungan menyusui, jangan lupa selalu sertakan suami kalian, karena nanti dia nih yang harus mempunyai peran utama dalam memberikan dukungan menyusui sampai 2 tahun. Jangan lupa dibawa suaminya ya, dan jangan lupa para suami ikut terlibat dalam proses sukses menyusui sampai 2 tahun. Semangat! Oke guys, jadi tadi kita udah ngerasain experience, ngerasain fasilitas kesehatan yang ada di BWCC Bekasi, dan emang gue ngerasain banget di sana tuh rasanya tuh feels like home buat ibu hamil, ibu menyusui deh, karena semua tenaga kesehatannya, baik bidannya, dokter spesialis anaknya, terus juga dokter laktasinya, bidan-bidannya itu semuanya tuh welcome banget sama seorang ibu yang lagi hamil dan yang ada rasa cemas mau melahirkan dan nggak ngerti harus nyiapin apa. Ternyata salah satunya yang penting untuk dipersiapkan adalah ASI gitu. Jadi ini pokoknya oke banget. Nanti kita akan melanjutkan video ini ke episode kedua. Di episode kedua adalah akan menunjukkan fasilitas enggak. Di episode kedua nanti akan menunjukkan experience pada saat melahirkan di BWCC itu seperti apa sih. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di episode yang kedua.